Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Minggu yang lalu saya mendengar semalam malam-malam apa yang dikhotbahkan Ibu Gembala minggu yang lalu. Semalam saya lihat lagi lewat rekaman khotbahnya, luar biasa sekali. Wah, Anda diberkati minggu yang lalu? Iya. Itu berarti Ibu Gembala saja yang terus-terus khotbah, nggak apa-apa. Saya bisa gantian banyak begitu. Nah, itu akan sangat menolong Anda. Khotbah yang minggu yang lalu, praktek bagaimana bicara tentang pengampunan. Dan saya sendiri dengerin begitu ya, saya catetin juga. Lalu saya dengerin lagi, saya coba edit lagi itu nanti khotbahnya yang mana supaya lebih bagus suaranya dan semuanya. Tapi saya mau kasih tahu pada saudara bahwa pribadi yang kuat 2 minggu yang lalu saya sudah katakan adalah pribadi yang mendengar firman dan melakukannya. Katakan mendengar dan melakukannya. 2, 3 ya. Lukas 6 ayat 46 dikatakan bahwa mengapa kau berseru Tuhan, 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 Tuhan kepadaku, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Dan dikatakan Yesus ada 2 macam dasar orang membangun rumahnya. Ada membangun di atas batu, dia gali, dia batu ditaruhnya. Ada juga yang di atas pasir yang tidak berdasar. Maka dua-duanya dari jauh dilihat rumah itu sama bagusnya, cantik, catnya sama, luasnya sama. Tapi waktu badai datang, gelombang laut dan angin kencang datang, membuktikan mana yang kokoh, mana yang tidak. Yang tidak kuat itu yang dia membangun di atas pasir atau tidak punya dasar, maka kemudian itu akan hancur roboh. Tetapi yang membangun di atas batu itu akan kuat. Itulah yang kata Tuhan, orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia akan seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Berarti kuat kokoh. Syaratnya adalah mendengar dan melakukan firman. Maka kalau minggu yang lalu Anda sudah mendengar tentang mengampuni, Anda harus praktekkan dalam hidup saudara. Dan kau akan menjadi orang yang kuat. Dengar, kuat bukan berarti Anda minum obat kuat, laki-laki. Dengar, kuat bukan karena engkau menjadi seorang yang jutawan banyak hartamu. Tidak. Kuat bukan berarti engkau punya jabatan tinggi, tidak. Tapi kau kuat karena firman kau lakukan dan kau praktekkan dalam hidupmu. Nanti saat badai datang, itu pembuktiannya. Saya jujur bilang, kenapa banyak ibu-ibu stres karena minyak goreng naik? Jawabannya, karena tidak melakukan firman ibu-ibu itu. Masa gara-gara minyak goreng aja udah stres. Akhirnya diborongnya rame-rame. Dia pergi ke Alfamidi. Masuk dia, diambilnya 2. Setengah jam lagi disuruh anaknya, masuk lagi anaknya, dapat lagi 2 lagi. Lalu suaminya disuruhnya, dapat lagi 2 lagi. Luar biasa saudara-saudara. Anda ketawa melakukannya. Yang tidak tertawa ya pelaku utama juga biasanya. Kenapa mesti jadi Anda stres gara-gara itu? Orang yang melakukan firman selama ini dia tetap tegak, kuat. Ingat, masalah datanglah yang membuktikan engkau kuat atau tidak. Sebelum badai datang engkau tidak kelihatan kuat atau tidak, sama saja. Nah, hari ini kita masih belajar tentang topik-topik itu, tentang bagaimana kita harus praktek mengasihi. Nah, kita akan belajar dari sebuah kebenaran lagi tentang praktek ini. Nah, di dalam kehidupannya para rasul, nah ini kita mau belajar dari satu orang yang paling sering menuliskan tentang kasih itu. Di antara 12 rasul itu, tulisannya lah, kitab yang dibuatnya lah, yang ditulisnya lah, yang memang berbicara tentang kasih. Orang itu adalah Yohanes. Dia adalah murid yang dikasihi Tuhan, sehingga dia selalu menuliskan tulisannya berbicara tentang kasih. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 lah, hanya di situ tertulis tentang kasih Allah itu. Betapa katanya apa? Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah.
Dalam surat-suratnya 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan itu semua berbicara tentang kasih, dan kita akan belajar tentang itu hari ini. Nah, belajar praktek. Murid yang dikasihi itu, yang disayangi Tuhan itu adalah Yohanes sendiri. Kita lihat ayatnya Yohanes 13 ayat 23 tentang yang dikasihi itu. Dan dia menerima kasih yang luar biasa dari Yesus, dan dia mengasihi Tuhan luar biasa. Sampai dia disebutkan murid yang dikasihi, sangat dekat dengan Yesus. Yohanes 13 ayat 23 berkata, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Murid yang dikasihi itu adalah Yohanes sendiri, dekat dengan Yesus, bersandar di sebelah kanannya. Saudara-saudara, kalau Anda lihat ya gambar perjamuan kudus bersama murid-muridnya Tuhan Yesus, Anda pasti lihat ada satu murid yang bersandar dengan Yesus. Itulah Yohanes yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Pada pasal 19 masih kitab Yohanes ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya, ya, Yohanes 19 ayat 26, melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, hai ibu, inilah anakmu. Apa maksudnya? Yesus ada tergantung di kayu salib. Dia sebagai anak yang sulung, karena dia anak yang pertama dilahirkan. Dan pada saat dia lahir waktu itu, sebagai anak pertama tentunya bertanggung jawab. Ibunya sudah lama janda, Maria itu sudah lama janda. Yusuf suami Maria sudah lama meninggal. Dan dia, Yesus kita, menitipkan ibunya kepada seorang murid yang dikasihinya. Murid yang dikasihinya itu adalah Yohanes. Dan dia bilang, ibu, inilah anakmu. Karena dia akan meninggalkan dunia. Dia akan mati dan bangkit lalu naik ke surga. Tidak ada lagi. Dia titipkan ibunya kepada murid yang dikasihinya. Jadi saudara-saudaraku, engkau dan saya perlu memang dekat dengan orang yang mengasihi engkau. Pasti begitu, bukan? Tidak mungkin engkau dekat dengan orang yang tidak mengasihi engkau. Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus. Yohanes 21 ayat 7. Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ini kisahnya adalah setelah Yesus mati lalu bangkit dari antara orang mati, sudah menampakkan diri kepada rasul-rasul, kepada Thomas. Dia sudah menampakkan diri juga. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya kehilangan arah tetap. Mereka percaya Yesus, mereka tahu Yesus sudah bangkit, tapi mereka belum mengerti kuasa kebangkitan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka kembali lagi ke nelayan, jadi nelayan, kembali lagi ke danau. Mereka lagi menjala ikan. Bukankah Yesus pertama kali berkata, tinggalkan jalamu, mari ikut aku akan kujadikan kau menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Tapi karena mereka kehilangan arah, kesedihan menerpa mereka, kehilangan guru mereka, mereka kemudian kembali ke masa lalunya. Setiap orang selalu saya temukan yang suka kehilangan arah, dia biasanya kembali ke masa lalunya, kembali lagi ke dunianya yang lama. Dan Petrus, murid-muridnya yang lain ikut di situ. Mereka kembali menjala ikan malam-malam, tapi tidak menemukan lagi. Pagi-pagi ada orang yang berkata, anak-anak, adakah lauk di antaramu? Dijawab dari sana, tidak ada, kami tidak mendapat ikan. Lalu orang ini bilang, lemparkan jalamu ke kanan, lemparkan. Waktu mereka lemparkan, dapatlah mereka ikan yang banyak sampai bingung mereka menariknya, begitu banyaknya ikan. Itu adalah pengalaman pertama dulu waktu Yesus memanggil mereka, bukan? Mereka tidak dapat semalam-malaman, tidak dapat ikan dan mereka menjala ikan, tapi Yesus bilang, lemparkan jalamu, dan mereka mendapat banyak ikan. Saat itu terjadi, waktu mereka tarik, perhatikan, murid yang dikasihi Yesuslah yang paling peka. Murid yang mengasihi Yesuslah yang paling peka. Dia bilang, itu Tuhan. Itu bukan manusia biasa. Maka begitu tersentak,
Petrus pun mengenakan pakaiannya karena dia tidak berpakaian. Langsung dia terjun, ditinggalkannya jala itu semua ikan. Dia terjun ke laut dan pergi ke tepi danau. Dia terjun ke danau lalu pergi ke tepi danau. Dan kemudian di sanalah dia menemui Yesus. Tidak ada seorang pun yang berani bertanya lagi, siapakah engkau? Yesuskah engkau? Tidak ada lagi satu orang pun. Karena mereka tahu itu adalah Tuhan. Murid yang dikasihi itulah yang begitu cepat, peka betul. Itu Tuhan. Saudara-saudara, orang yang mengasihi itu biasanya akan cepat peka akan sesuatu hal. Halo? Seorang suami yang mengasihi istrinya, dia akan peka betul. Ini yang salah. Ini harus kulakukan buat istriku. Peka. Coba lihat seorang ibu yang mengasihi anaknya, dia akan peka. Gak usah jauh-jauh. Anaknya nangis malam. Kadang-kadang ibu itu, ya sabar. Tunggu. Itu seorang ibu. Tapi entah kenapa tiba-tiba satu kali nangis juga. Kita rasa sama tangisannya dengan yang sebelumnya. Tapi anak ini kenapa? Dia langsung, ibu itu bisa lompat. Kenapa begitu? Peka, karena mengasihi. Ingat baik-baik saudara-saudaraku. Mengapa engkau tidak peka akan suamimu? Jangan-jangan kau tidak mengasihi suamimu. Mengapa kau tidak peka akan istrimu kondisinya? Karena kau tidak punya sebuah kerinduan lebih lagi mengasihinya. Orang yang mengasihi itu peka dia, cepat dia, tanggap dia. Saudara-saudara, kalau Anda mengasihi saya, waktu saya berbicara dengan tenang saja, engkau bisa tahu, Bapak ini punya persoalan, saya harus doakan. Jangan-jangan banyak beban Bapak ini. Tapi karena engkau nggak mengasihi saya, berbuih pun mulut dan semuanya, engkau akan tenang saja. Nggak ada kepekaanmu. Kalau kau tidak mengerjakan semua, nggak ada, santai aja. Halo, muka tak berdosa lagi. Oh tolong saya, ampuni mereka, berkati aku. Kalau kau tidak mengasihi gereja ini, kau kan tidak akan peka dengan semua apa yang terjadi di dalamnya. Bagaimana gereja ini dan segala sesuatunya, engkau tidak mengasihi orang di dalamnya, engkau tidak akan peka. Engkau hanya berkata bahwa perintah lagi. Disuruh begini lagi. Kau akan marah-marah terus. Kau tidak tajam, tidak tahu dalam dirimu apa maksud gembala. Kau tidak mengerti. Ingat saudara-saudara, mengapa engkau tidak peka akan kondisi anakmu? Kemungkinan besar kau tidak mempraktekkan mengasihi itu pada anakmu. Halo, belajarlah kita hari ini praktek. Amin saudara-saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat 1 Yohanes. Nah tadi kitab Injil Yohanes. Nah sekarang dia buat suratnya kepada jemaat. Maka kita melihat kitab 1 Yohanes. Apa yang dia sampaikan lagi. Pada pasal yang keempat, Anda coba perhatikan. Lihat ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih. Ada yang belum dapat. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-7. Ya, lihat baik-baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau Anda ingin mengerti tentang kasih, belajarlah dari Allah, bukan dari dunia ini. Katakan amin. Dunia ini akan berbeda. Bagaimana mengasihi dengan pola Allah, bagaimana mengasihi, itu akan berbeda jauh. Dunia berkata selalu apa? Nengok istri yang seperti itu, dia akan berkata, udahlah, apain, masih banyak lagi. Sudahlah, untuk apalah kau lanjutkan? Sudahlah, salibkan sajalah suamimu itu di pokok cabe. Itu dunia bilang. Dunia akan berkata ketika dengar ibu-ibu ngomong sama ibu-ibu yang lain. Biasanya yang mereka ceritakan apa? Suami mereka. Oh haleluya. Bagaimana bapak itu? Bagaimana? Kalau aku tak aku kasih poin, aku piting langsung. Dan itulah cara dunia. Ibu-ibu yang lain berkata, mantap, keren, hebat. Itu dunia yang
mengajari Anda. Tapi Anda belajar dari Allah, itu yang penting. Halo, belajar dari Allah. Makanya perlu kita belajar firman supaya engkau tahu bagaimana kasih Allah itu yang kita harus pelajari dalam hidup dan kita praktekkan. Selanjutnya ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi kasih Allah itu kita belajar dari mana? Dari waktu Yesus itu diutus ke dalam dunia untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, katanya ayat 10. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Saudara-saudara, perlu Anda sadari bahwa kita menerima kasih Allah, Dia menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan kita berkata, yes, amin. Tapi setelah itu ada yang harus Anda praktekkan. Apa itu? Karena kita sudah menerima kasih Allah itu, kita juga haruslah saling mengasihi. Makanya menerima kasih Allah, bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana kita sudah menerima kasih itu dan kita mengasihi Allah. Caranya mengasihi Allah adalah mengasihi sesama, mengasihi saudara-saudara yang lain. Dan kasih itu mengapa sulit kali dipraktekkan? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Mengapa ya sulit kali dipraktekkan kasih itu? Saya mau tanya, apakah susah atau gampang mengasihi? Jawab saya, sulit. Hanya Pak Yayu yang bilang sulit. Yang lain, apakah gampang atau susah mengasihi? Jawab saya, susah. Ada yang bilang satu orang udah balance. Yang lain yang diam apa? Yang di tengah-tengah begitu. Jawab saya dengan jujur, jangan kita bohong. Mengasihi itu susah apa tidak? Susah tidak, susah tidak. Siapa yang bilang mengasihi itu susah? Angkat tangannya. Gak ada yang angkat tangan. Cuma satu yang mengatakan susah. 5 orang. Yang mengatakan tidak susah, gampang. Angkat tangannya. Yang mengasihi gampang. Kelihatanlah di sini mana muka orang berdosa, maka orang benar. Yang tidak angkat tangan Anda bagaimana? Hah? Yang bilang begini, tergantung Pak Pendeta selanjutnya. Alah, mau cari aman saja kau. Kita harus akui memang mengasihi itu berat, susah memang, ya kan? Nah, kenapa susah bagi kita? Padahal menurut firman berat atau susah? Berat atau gampang maksud saya? Sarah Yohane. 1 Yohanes 5. Apa kata firman ini? Ayat yang kedua. 1 Yohanes 5 ayat yang kedua dan 3. Mari lihat ayatnya. Mari lihat, perhatikan dengan baik. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu bahwa bila mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu 2, 3 ya, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu sangatlah berat, ya kan? Jawab, perintah-perintahnya itu sangat berat. Tidak berat yang kau baca, sangat berat di hatimu. Ku tahu itu. Ku tahu. Sekarang pertanyaan saya, mengapa sulit Anda mengasihi? Nah, ini pertanyaannya penting ini. Mengapa susah praktek mengasihi? Sama dengan mengapa sulit praktek mengampuni? Mengapa sulit? Dengar baik, jawabannya selalu karena kita suka melakukan firman pakai perasaan. Disitulah salahnya.
Kalau perasaanmu nggak enak, nggak mengasihi kau. Lagi susah, nggak ada uang, mengasihi suami, nggak ada uang dikasihnya. Pakai perasaan kau. Halo, perasaannya nggak enak, lagi bad mood, maka ya bad juga lah ya, susah juga lah mengampuni. Begitu kan? Ingat deh, perasaan itu suka menipu. Suka menipu. Makanya banyak perempuan-perempuan gampang tertipu. Dulunya dia bilang suaminya, sayang, kaulah bulan, kaulah bintang. Bodoh-bodoh. Itulah kenapa tertipu. Karena dimain-mainkan. Kaulah bulan, perasaan dimainkan. Selain kau tiada yang lain dalam hidupku, friend. Karena perasaan dimain-mainkan. Ingat, perasaan itu seringkali berubah-ubah. Setuju dengan saya? Jadi coba, kenapa susah kali mengampuni istri? Kenapa? Kenapa susah kali mengampuni suami? Kenapa? Pakai perasaan. Enak kali dia ya. Tersakiti hatiku. Betapa sakit. Terkoyak-koyak. Nggak usah kau manggil sandiwara. Nggak usah cerita sampai sayat-sayat hatiku. Memang dasar suamiku tidak bisa lagi, tidak terampuni. Ada lagi yang bilang, saya tidak mau satu matahari lagi dengan dia. Kau di mana ibu? Mau di planet Jupiter? Suami juga gitu. Sakit kali dibikin istriku ini. Nengok mukanya juga begitu. Sampai mati pun tidak akan kau pakai istriku. Tidak akan kukasih lagi uang biar dia tahu. Maka akibatnya apa? Ya mencurilah istrinya. Tidur suaminya, diambilnya lah, ya kan? Istri yang baik. Lalu berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, kau berkati aku. Padahal itu hasil curian. Suaminya menyembunyikan dengan segala cara. Di kaos kaki di mana. Ketahuan sama istrinya kan. Begitu diambil, ini uang apa Pak? Suaminya bilang, aduh itu uang sial. Kenapa uang sial? Sial ketahuan. Nah itulah dia saudara-saudara. Begitulah kerjanya. Bagaimana mau maju hidupnya kalau terus-terus begitu? Halo. Maka saya mau kasih tahu. Karena mengasihi adalah perintah. Katakan bersama saya. Mengasihi adalah perintah. 2, 3 ya. Mengampuni adalah perintah. 2, 3 ya. Kalau itu berarti Anda melakukannya. Amin. Ulangi, mengasihi adalah perintah. Mengampuni adalah perintah. Maka saya melakukannya. Kuat-kuat, maka saya melakukannya. Baru bilang kiri kanannya, maka kamu pun melakukannya. Bilang, melakukannya. Jangan tak kau lakukan. Melakukan juga. Karena kata ayat kan tadi, saling ya kan? Betul kan? Ayat itu bilang saling. Jangan cuma suami saja dituntut mengasihi, terus istrinya nggak dituntut. Enak aja. Jangan bilang begini, ya suamiku harus mengasihi aku Pak. Kalau ibu bagaimana? Ya aku tergantung. Cemana kau ini ibu? Nggak ada ceritanya, harus saling. Jangan tuntut suamimu mengasihimu, kau bagaimana? Karena ada kata saling. Dengar ya. Kalau berkelahi, suami istri lagi ribut, jangan pakai perasaan. Jangan, memang dasar sakit kali hatiku di suamiku ini. Pasti kau tidak bisa mengampuni. Jangan pakai perasaan. Pakai keputusan. Mengasihi itu adalah keputusan, mengampuni adalah keputusan. Putuskan cepat. Begitu iblis bilang, tengoklah istrimu itu kan jelek kan, makanya menyesal kau, tengok badannya. Tengok kayak tong begitu kan. Mulai iblis bilang, jangan kau ikuti, bilang tidak, aku mengampuni istriku. Keren itu. Datangi kalau perlu, datangi. Kadang perlu dipeluk dia, bilang walaupun emosi, kita pasti bahagia. Cobalah. Walaupun nanti istrimu bilang, bahagia mau.
Mungkin istrimu ngamuk gitu. Enggak apa-apa, pastikan kita pasti bahagia, Ma. Aku mengampuni. Pasti tenang habis itu. Putuskan. Jangan dilarut-larutkan. Memang dasar. Masuk lagi pikiran setan. Dibilang setan. Itulah suamimu kan, tengok lagi nih. Mulai bercakap-cakap sendiri dengan setan. Ya memang betul. Memang suamiku itu memang dulu pun 10 tahun yang lalu. Memang ku tahu begini-begini. Sambil dia masak. Memang begitu suamiku. Sambil dirasanya, disangkanya, diharapkannya. Suaminya itulah yang di penggorengan. Sehingga dengan makanya. Memang kurang ajar itu memang begitu. Saya tanya. Engkau berbahagia? Berbahagia? Enggak. Aduh. Berbahagia? Saya tanya, berbahagia? Sekali lagi, berbahagia? Berbahagia sama Yayu? Tidak. Ayolah. Kenapa kita tidak praktekkan? Tengok muka-muka Anda semua. Udah mulai agak stres. Sepertinya bilang begini, nyesal kali aku kebaktian hari ini. Ngeri kali firman ini. Tajam kali bang, ngeri kali. Saya mau beritahu, kalau kita mau praktek, putuskan. Jangan pakai perasaan. Maka ayat ini bilang perintahnya itu tidak berat. Itu pasti jadi. Lakukan. Pada siapa? Orang tua lakukan. Ada yang gawat. Umurnya sudah 50 tahun. Itu si bapak 50 tahun. Tapi masih diingat-ingatnya kesalahan bapaknya yang sudah mati 30 tahun lalu. Masih diingat. Masih dendam dia. Sehingga Anda tahu apa yang terjadi. Kalau dibilang, ayo ke kuburan bapak. Membersihkan kuburannya. Apa dibilangnya? Kalian saja. Sampai mati pun takkan kupijak lagi itu. Udah mati orangnya. Masih juga dia pendam kebencian itu. Anda mengerti? Enggak heran. Minggu yang lalu Ibu Gembala sudah cerita, diserahkanlah dia kepada Algojo. Algojo tukang pukul kan? Maka enggak heran, penyakitan terus. Kalau bisnis gagal terus. Penyakit di mana-mana. Diborongnya semua itu penyakitnya. Darah tinggi, darah rendah, setengah tinggi, setengah rendah. Belum lagi diabetes, belum lagi yang lain, belum lagi semua diborongnya. Selidik punya selidik. Mengapa? Dengar ya, salah satu penyakit yang karena selalu tidak mengampuni, salah satu penyakit yang terbesar akibat itu adalah kanker dan tumor. Penyakit kanker dan tumor itu penyebabnya salah satu yang terbesar. Setelah diselidiki, menyimpan kepahitan selama bertahun-tahun dan berpuluh tahun. Halo. Saya mau kita semua sehat. Amin saudara-saudara. Haleluya. Perhatikan wajah Anda. Kalau Anda punya dendam, kalau Anda tidak bisa mempraktekkan mengasihi, lihat mukamu. Umurmu masih 30 tapi mukamu sudah seperti 50 tahun. Dipanggil orang lagi kau, nenek-nenek sudah, padahal kau masih ibu-ibu, beranak 2. Tapi sudah dipanggil, nek, gitu. Bayangkan itu, saking ngerinya muka itu. Kayak udah mak lampir begitu saudara-saudaraku. Wajahmu itu akan kelihatan beda. Makanya orang kalau sudah dipulihkan, disembuhkan, beda wajahnya. Amin saudara-saudara. Semalam datang orang keluarga muda. Seminggu yang lalu mereka sudah datang ke rumah saya. Datang minta tolong Pak, kalau bisa ada waktu. Saya bilang oke. Minggu yang lalu saya ngobrol dengan dia malam, ngobrol bla 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 cerita. Itu wajahnya kasihan Minggu yang lalu lesu. Suaminya di sampingnya. Lalu mulai nangis. Alasannya kenapa? Alasannya katanya karena belum punya anak. Berapa lama kalian menikah? Sudah 2 tahun Pak. Ya ampun, saya bilang baru 2 tahun belum pun sampai. Intinya bukan itu. Intinya adalah ada kebencian. Ada mulai dendam. Saya diam aja mendengar. Saya sebenarnya tipe orang yang kurang cocok jadi konselor. Karena saya susah mendengarkan orang kalau bicara banyak, panjang. Pasti ku potong nanti pikirku. Karena sudah tahu saya jawabnya. Begini, ini jawabnya. Begini, ini jawabnya. Udah tahu saya, ini jawabnya.
Tapi kadang-kadang wanita ini kalau ngomong nggak perlu jawaban Bapak. Dia hanya perlu mendengar. Bikin, kalau istrimu ngomong ini, bikin, manggut-manggut aja. Senang kali dia tuh, walaupun masuk sini keluar sini. Itulah perempuan. Dan itu luar biasanya. Jangan kau marahi istrimu. Marah-marah saja, merepet saja, ngomong saja. Jangan. Tenangkan saja dirimu. Pasang per di sini. Pasang. Tenang itu. Karena dia perlu didengar. Saya tipe orang yang terus terang agak sulit mendengar. Maka saya belajar banyak untuk mendengar. Nah, ibu muda ini ngomong panjang lebar, saya mendengar. Lama setelah itu saya bilang, bagaimana? Kalian mau tahu jawabnya bagaimana? Itulah Pak, bagaimana? Nggak tahu lagi, kami rumah tangga kami ini Pak. Lalu, baik, suaminya baik, bukan jahat. Baik suaminya, dua-dua mereka pegawai negeri. Baik, saya tahu, saya kenal baik. Tapi itulah mungkin ada luka, ada ketidaksenangan. Maka apa yang saya katakan minggu yang lalu, saya bilang, lakukan ini. Belajar kau mengasihi, peluklah istrimu. Pegangan tanganlah engkau tiap hari, berdoalah. Berdoa, pegang tangan walaupun sederhana. Kalau suami belum mau berdoa, enggak apa-apa, pegangan tangan, berdoalah. Maka rupanya 1 minggu dilakukannya. Semalam dia datang, saya sudah agak khawatir, masalah apa lagi ini Tuhan. Aduh, Pak tolong Pak, kami mau ketemu lagi ke rumah. Karena kemarin bukan saya yang melayani di GAP, di ibadah pemuda. Akhirnya saya pun mengiyakan, 5:30 ya. Oke 5:30 nanti datang. Maka datanglah mereka. Waktu mereka masuk ke dalam, saya dari di kamar memang. Mereka masuk lalu saya keluar dari kamar, saya lihat wajahnya. Hei, saya bilang, apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa? Sukacita kali aku tengok muka kalian. Hei, beda sekali. Ketawa dia. Itulah Pak, kami praktekkan apa yang Bapak bilang itu. Seminggu ini Pak, senang kali kami Pak. Nggak ribut-ribut kami, senang-senang. Ada sih Pak kami konflik, ada sih kami ribut. Tapi itulah karena Bapak bilang praktekkan mengampuni. Langsung dipraktekkan Pak, langsung begini. Nggak lama Pak kami ketawa lagi, kami jalan-jalan, kami begini. Saya tanya, ada kalian pikirkan masalah anak? Nggak ada Pak, hilang katanya. Anda tahu jawabnya kenapa? Jawabannya, karena bukan itu masalahnya, bukan masalah anak. Masalahnya adalah luka yang belum sembuh. Maka apa yang dilakukannya? Hanya dengan memutuskan mengampuni. Suami belajar memutuskan mengampuni, lalu mulai mengasihi. Sebelum mereka pulang, saya suruh pegangan tangan kembali dan saya berdoa. Saya pegang tangan mereka berdua. Waktu mereka pegangan tangan, saya doa, Tuhan, aku percaya mulai hari ini kau berkati dengan anak dalam kandungan. Saya bilang terima kasih Tuhan. Herannya apa yang saya doa, saya seperti mengalir aja mendoakannya. Begitu amin saya bilang padanya, hei beda sekali aku mendoakanmu minggu yang lalu dengan hari ini. Kenapa minggu yang lalu capek kali aku berdoa, kayak banyak kali setan yang mengganggu. Tapi kenapa sekali ini kok senang sekali. Saudara-saudara, orang yang sudah melepaskan pengampunan, camkan baik-baik. Dari situ camkan, bukan hanya engkau yang menerima sesuatu pemulihan, orang luar pun bisa menilai engkau. Ingat baik-baik. Orang luar akan melihat. Makanya dikatakan Tuhan apa? Kalau engkau mengasihi dan kau praktek, maka engkau sedang menghadirkan Yesus di dalam kehidupanmu. Jadi orang lihat lain. Ada Yesus di dalam dirimu. Kata Tuhan apa? Bukti kalau engkau benar-benar sudah diselamatkan, buktinya adalah engkau saling mengasihi. Buktinya itu. Ya kita lihat dengan cepat. Wah waktu kita begitu berlalu cepat sekali. 1 Yohanes 3 dengan cepat. Saya akan tutup. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 nih. Sampai yang ke-12. Lihat nanti ya pelan-pelan. Tergantung ya pimpinan Roh Kudus lah ya. Kita lihat 11. Judulnya kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Artinya orang yang katanya sudah di dalam Kristus, orang yang sudah diselamatkan, tandanya adalah dia mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Dari mulanya
Dari mana itu? Dari sejak Yesus awalnya menyampaikan itu. Yesus berkata apa? Taurat bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus berkata apa? Kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Wah, itu berat loh itu. Tapi putuskan aja. Ditampar pipi kiri, tang. Ibu-ibu ditampar sama satu, tang. Bilang satu lagi pak. Ditampar lagi, bang. Langsung berkata, genaplah firman Tuhan. Habis. Tenang saudara-saudara. Kenapa Anda membalas ditampar pipi kiri, kasih tangan kanan? Oh, berani menantang ya. Aku hajar. Apalagi orang Medan, wanita Medan itu. Ya, ada satu, kami suka nonton itu apa namanya? Keluarga Situmorang. Perempuannya itu sadis sekali. Waduh, perempuan Batak yang ngeri, garang. Kucolok matamu. Begitu dia ngomongnya. Ngeri. Waktu kami sering kali nonton itu, saya dengan istri kadang-kadang ketawa terbahak-bahak. Dasarlah orang Medan, pikir kami. Begitulah modelnya. Tapi kalau menurut ayat firman tidak seperti itu. Harus saling mengasihi. Ayat 12, perhatikan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Sekarang saya tanya pada saudara, siapa pernah membunuh? Angkat tangannya. Oh, enggak ada ya, puji Tuhan. Haleluya. Anda bukan seorang pembunuh, bukan? Bukan kan? Kalau nyamuk dibunuh kan? Tapi apakah Anda pernah membunuh? Membunuh manusia maksud saya, bukan membunuh nyamuk. Pernah atau tidak? Tidak kan? Ibu pernah membunuh? Tidak ya? Oke, mari kita lihat ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Apa perbuatan jahat daripada si Kain? Segala perbuatannya itu jahat katanya. Jawabannya dimulai dari hatinya yang tidak mengasihi adiknya. Dia iri, dia cemburu. Ternyata itu adalah sesuatu yang jahat. Halo, Anda membenci, Anda terus membenci, menabur. Berarti apa yang terjadi? Anda adalah seorang penjahat, Anda seorang pembunuh ternyata. Nggak percaya? Mari kita lihat lagi. Ayat yang keempat, 15, dengan cepat, dengan 15. Kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Saya tanya ulang, siapa di sini pernah membunuh? Enggak sadar juga. Tinggi-tinggi siapa yang pernah membunuh? Angkat tangannya. Makin sadar sebagian, tapi masih sebagian. Saya ulangi lagi. Sakalite. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Sekali lagi, siapa yang pernah membunuh? Angkat tangannya. Oh, mungkin sadar. Itu kan, sadar kan? Ada lagi yang gak sadar-sadar itu? Gak sadar. Ada yang istri bilang, aku gak membunuh pak. Cuman apa? Cuman membenci. Sama itu. Bodoh-bodoh. Jangan dikurang-kurangi ayatnya. Ayatnya bilang, kenapa Kain segalanya perbuatannya itu jahat? Karena dia membenci adiknya. Dia menyimpan terus-menerus kebencian itu. Maka dengan kebencian dirinya itulah datanglah buahnya pada akhirnya adalah membunuh. Mungkin kita tidak membunuh secara menikam tubuh orang itu. Tapi kalau orang yang membenci sukanya apa? Membunuh karakter orang itu. Iya kan? Bagaimana caranya supaya dia jatuh? Bagaimana caranya supaya dia hancur? Bagaimana caranya supaya dia melayang tak kemana? Ingat baik-baik. Kalau engkau lakukan, engkau dianggap menurut ayat ini, engkau adalah pembuat segala kejahatan. Perbuatanmu jahat.
Jadi hari ini saya berharap betul pulang dari sini Anda bisa bergandengan tangan suami istri dan katakan, Tuhan terima kasih, aku tidak mau membenci istriku ini Tuhan. Walaupun mukanya sudah begini, apa boleh buat Tuhan. Sudah begitulah nasibku, kata Bapak itu. Haleluya. Istri akan memegang tangan suaminya, dia bilang, oh Tuhan terima kasih Tuhan, aku tidak akan membenci, suamiku Tuhan. Oh Tuhan, walaupun sudah begitu kepalanya, aku tetap mengasihi. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, aku akan mengasihi orang tuaku. Walaupun orang tuaku modelnya begitu Tuhan, apa boleh buat, memang ya sudah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda akan berkata, aku akan belajar mengasihi dia Tuhan. Aku akan belajar mengampuni dia Tuhan. Perintah, amin. Jangan pakai perasaan. Tapi kita suka pakai perasaan. Makanya perintah itu jadi berat, jadi susah. Padahal perintah itu tidak berat. Bagaimana? Sebelum saya tutup, apakah Anda mau mempraktekkannya? Adakah suami istri di sini? Samping-sampingan? Ada ya? Bolehkah suami istri pegangan tangan dulu, pegang tangannya gitu? Boleh nggak? Yang suami istri, bapak suami istri, istrimu maksud saya. Jangan istri orang yang kau pegang. Suami istri berarti istrimu. Jangan main-main. Adakah di sini yang bawa istrinya? Ada di sampingnya? Cobalah dulu. Saya mau lihat dulu. Coba pegangan tangan dulu. Coba pegangan tangan. Kalau ada anak di tengah-tengah, singkirkan dulu anak. Dibius dulu anaknya, dibius dulu anaknya supaya bisa dekat dengan istrinya. Ayo. Saya mau lihat dulu. Pegangan tangan dulu. Ayo rapatkan kursinya. Aduh Tuhan. Pegang tangan istrinya. Oke, pegang. Jangan jauh kali, jangan sampai begini diayun. Rapat. Oh haleluya, rapat. Jangan terlalu jauh. Haleluya. Oh, dengarkan saya, pegang tangan istrinya. Enggak, jangan sampai ada kejadian. Dengar ya, ini penting nih. Pernah ada ibadah, ya, bapak-bapak begitu suami istri kumpul, lalu saya suruh pegang tangan istrinya Pak, saya akan berdoa. Ada yang enggak pegang-pegang. Lama sekali. Pegang tangan istrinya Pak. Lama. Pak, itu istri siapa? Ya istri saya Pak. Lah pegang. Aliole. Apanya Ali? Pegang. Aila Ita. Apanya yang Aila? Itu kan istrimu. Apa yang mesti Aila? Lalu dia jawab, saya Ali boleh. Ya pegang Pak. No atua saya. Apanya yang atua? Saudara-saudara, susah kadang-kadang. Megang tangan istri susah kali. Tapi kalau istri orang maju tak gentar dikejarnya. Ngeri sekarang, ngeri. Di Gunung Sitol ini ngeri. Tolong Tuhan, tolong. Oke, pegang tangan istrimu, katakan, pegang tangan istrinya. Katakan, kuat. Pegang tangan istrinya, ya. Bagus seperti Pak Yayu nih, gandengnya begitu ya. Bagus sekali tuh. Bikin iri aja ini Bapak ini, bikin iri orang aja Bapak ini ya. Ya. Coba katakan, kita pasti bahagia. Coba bilang kiri kanannya. Coba bilang. Kita pasti. Ngomonglah. Kita pasti bahagia yang gitu. Ayo dulu ini. Macam mana negara ini? Ina Reni itu harus di samping suami, mana bisa di belakangnya. Ina Reni di sini, di samping ini. Berdiri Ina Reni. Ayo ibu, di samping. Mana bisa begitu? Udah digeser sama Nolan. Udah digeser sama Nolan. Ayo ibu, nggak apa-apa. Loh, suami siapa? Suami ibu kan? Oh mungkin Cynthia yang pindah, mungkin takut segan. Cynthia pindah ke depan, bapak yang ke belakang. Oke, nggak apa-apa. Iya. Ayo juga, nggak mau juga. Nah begitu dong, ya. Iya begitu, harus begitu.
Suami istri yang dipegang, jangan salah pegang. Haleluya, amin saudaraku. Belajarlah kita praktik. Coba bilang kiri kanannya, bilang ya suami istri ya, kita pasti bahagia. Bilang loh. Ya, bilang ampuni aku yang banyak salahku. Bilang, coba bilang, ampuni aku yang banyak salahku. Nggak tahu saya yangnya itu apa, wayang mungkin apa-apa. Terserah, ampuni aku yang banyak salahku. Bilang sama-sama. Jangan istri bilang, memang betul lah, jangan gitu. Enggak, Anda juga minta maaf juga. Cemana negara ini? Ay, saudara-saudaraku, penting sekali. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu, haleluya.